Kita lanjutkan ke langkah nomor 2. Jadi langkah nomor 1 tadi being, menjadi. Trying versus being, itu langkah 1. Langkah kedua adalah communicating atau berkomunikasi dengan siapa? Dengan Sang Pencipta. Ya, berkomunikasi dengan Sang Pencipta yang akan memberikan semua yang kamu inginkan, termasuk ingin menjadi godlike. Oke, berkomunikasi di sini melalui apa? Melalui ritual. Ritual. Oke, ritualnya seperti apa? Sudah saya jelaskan di seminar. Ritualnya adalah seperti ini. Visualisasi selama 5 menit. Oke, visualisasi selama 5 menit. Apa itu visualisasi? Visualisasi adalah membayangkan dan melihat semua yang kamu inginkan sudah terjadi. Jadi, pada saat kamu visualisasi, kamu tutup mata, kamu membayangkan bahwa hal yang kamu inginkan sedang terjadi. Misalkan kamu ingin wanita untuk datang berkenalan dengan kamu atau kamu memiliki banyak teman wanita, visualisasikan, tutup mata kamu dan bayangkan hal itu sedang terjadi. Bayangkan kamu jalan di mall, lalu banyak wanita cantik tiba-tiba datang menghampiri kamu dan meminta nomor handphone kamu. Oke, minta nomor handphone, ingin kenalan, bayangkan seperti itu. Atau bayangkan artis-artis, kamu bergaul dengan artis-artis, atau dengan model, atau apapun yang kamu ingin bayangkan. Bayangkan hal tersebut. Tutup mata, visualisasi, bayangkan. Ada beberapa poin penting di sini. Pada saat kamu bervisualisasi. Poin pentingnya adalah, pada saat kamu membayangkan sesuatu, bayangkan secara spesifik. Oke, spesifik. Maksudnya apa spesifik? Spesifik adalah tempatnya di mana, seperti apa, lalu wanitanya seperti apa, lalu situasinya seperti apa, dan apa yang mereka lakukan kepada kamu. Jelas, spesifik. Misalnya kamu membayangkan tempat dugem atau klub, atau mall, atau rumah kamu, apapun itu tempatnya. Bayangkan yang jelas. Lalu bayangkan tipe wanita seperti apa yang kamu inginkan. Apakah rambutnya panjang, pendek, matanya biru, matanya hitam, bayangkan. Karena jika kamu tidak jelas membayangkan, ya wanita akan datang kepada kamu, tapi wanita yang mungkin menurut kamu kurang cantik atau tidak yang kamu inginkan. Jadi jelas kamu bayangkan seseorang, tipe wanita kamu, atau 2 orang, atau 3 orang, atau banyak, tipe wanita yang kamu inginkan. Dan bayangkan juga misalnya kalau kamu ingin orang tertentu, misalnya wanita si A, kamu ingin dia melakukan sesuatu kepada kamu, bayangkan dia. Nah, bisa jadi dia akan datang kepada kamu, mirip seperti bayangan kamu, atau wanita yang mirip seperti dia. Oke, jadi bayangkan di mana tempatnya, bayangkan di mana tempatnya, wanitanya seperti apa, dan situasinya seperti apa. Situasi dengan kata lain, apakah itu di tempat keramaian, atau kamu berdua saja, atau kamu bersama teman-teman. Bayangkan situasinya, dan bayangkan apa yang wanita lakukan kepada kamu. Berikan spesifik instruksi apa yang kamu ingin wanita lakukan kepada kamu. Misalnya kamu ingin membayangkan wanita memeluk kamu, atau mencium kamu, atau apapun. Gunakan visualisasi yang spesifik. Sespesifik mungkin. Semakin spesifik, semakin jelas, maka hal itu akan datang persis seperti visualisasi kamu. Oleh karena itu harus sangat jelas dan spesifik. Dan pada saat kamu visualisasi, kamu harus merasakan, merasakan bahwa hal itu sedang terjadi, merasakan bahwa hal itu sedang terjadi sekarang, bukan besok, tapi sekarang. Kamu sedang mengalami itu, kamu sedang dipeluk wanita, kamu sedang dimintai nomor handphone oleh wanita, kamu sedang diajak jalan-jalan sama wanita, kamu sedang diberikan kejutan sama wanita. Itu semua terjadi sekarang. Kamu membayangkan itu terjadi sekarang. Wanita ada di depan kamu, ada di sekeliling kamu.
Dan ingat, Sang Pencipta berkomunikasi melalui getaran energi kamu. Jadi pada saat kamu merasakan itu, sudah terjadi, getaran kamu akan positif. Oke, jelas? Jadi bukan visualisasinya, tapi getaran kamunya. Kamu bervisualisasi untuk menimbulkan getaran emosi. Namun visualisasi yang tidak jelas, getaran kamu akan normal atau negatif. Tapi visualisasi yang jelas, getaran kamu akan jadi tinggi. Seperti itu. Jadi, kamu membayangkan apa yang kamu inginkan dan rasakan itu sedang terjadi. Sedang terjadi. Berfantasi segila-gilanya. Bervisualisasi segila-gilanya pada saat itu. Cukup 5 menit saja. Dan saya yakin jika visualisasi kamu cukup menarik, kamu akan lebih dari 5 menit. Karena sangat luar biasa. Gunakan daya imajinasi. Gunakan daya berhayal kamu. Dan jangan merasa aneh bahwa ini cuma pikiran belaka, segala macam. Jangan merasa aneh. Jangan ragu. Lakukan saja. Just do it. Pikirkan apa yang kamu inginkan dan rasakan benar-benar sedang terjadi. Setelah kamu visualisasi 5 menit, kamu membuka mata dan lepaskan. Lepaskan dengan kata lain apa? Rasakan bahwa hal itu sudah terjadi. Karena pada saat kamu visualisasi sedang terjadi. Dan setelah kamu buka mata dan mengakhiri visualisasi, hal itu sudah terjadi yang membuat kamu tidak lagi membutuhkannya. Oke? Yang membuat kamu tidak lagi membutuhkannya. Itu sudah terjadi. Jadi, kamu tidak perlu lagi bersusah payah. Itu sudah terjadi. Kamu misalnya ingin mendapatkan seorang pacar model. Pada saat kamu visualisasi, kamu sudah pacaran sama dia. Pada saat kamu membuka mata, kamu merasa tidak perlu lagi. Karena itu sudah terjadi. Di visualisasi kamu. Pada saat kamu mengakhiri visualisasi, lakukan rutinitas kamu seperti biasa. Tidak usah dipikirkan lagi, lepaskan, lupakan. Kenapa seperti itu? Karena mekanismenya adalah pada saat kamu visualisasi, kamu membuat getaran energi yang besar dalam diri kamu, dan pada saat kamu selesai visualisasi, kamu lepaskan itu kepada Sang Pencipta. Dan percaya bahwa Sang Pencipta akan memberikan semuanya kepada kamu. Jika pada saat kamu selesai visualisasi, kamu masih berpikir gimana caranya, apakah ini mungkin, segala macam, itu menandakan kamu tidak percaya. Dan pada saat kamu tidak percaya, getaran kamu yang tadinya positif, yang kamu akan lepaskan kepada Sang Pencipta, itu akan kembali negatif. Oke, jadi itu mekanismenya. Bayangkan, hal itu sedang terjadi, setelah kamu keluar dari visualisasi, bayangkan itu sudah terjadi, kamu tidak perlu lagi, dan lepaskan. Lepaskan, lupakan. Dengan begitu, Sang Pencipta akan memberikan kamu apa yang kamu inginkan. Cepat atau lambat, Dia akan memberikan kepada kamu. Oke? Jadi itu visualisasi. Ya, visualisasi. Selama 5 menit. Lakukan setelah kamu bangun tidur. Pagi-pagi bangun tidur, visualisasi dulu 5 menit. Setelah visualisasi, kamu tentu saja mandi. Di kamar mandi kamu harus mengucapkan mantra. Oke, mantra. Apa itu mantra? Mantra adalah kalimat-kalimat yang kamu ingin saya ulangi. Mantra adalah kalimat yang berbunyi tentang diri kamu. Kamu ingin menjadi diri kamu seperti apa? Kamu ingin menjadikan diri kamu seperti apa? Ucapkan mantranya. Dan ucapkan bahwa itu sudah terjadi. Contohnya, wanita cantik tergila-gila dengan saya. Setiap kali saya pergi, saya selalu menemukan wanita cantik yang main mata dengan saya. Setiap kali saya pergi, wanita cantik akan menghampiri saya dan berkenalan dengan saya. Setiap kali saya pergi, saya selalu dihampiri oleh banyak wanita cantik yang ingin berkenalan, ingin memeluk saya, ingin jalan bersama saya, dan saya populer, semua orang kenal dengan saya selalu positif, saya berkarisma, saya luar biasa. Itu contoh mantra. Jadi ucapkan mantra itu, apapun yang kamu inginkan, buat mantranya. Atau mungkin kamu tidak pede, kamu buat mantra, saya sangat percaya diri, saya sangat berkarisma, saya dapat membuat orang lain
menjadi takjub dengan saya tanpa harus bekerja keras. Bahkan mantra pun dapat kamu ucapkan untuk hal-hal lain selain wanita. Misalnya soal uang. Kamu bisa bilang, uang datang kepada saya secara mudah, secara gampang. Saya tidak perlu kerja keras dan uang mengalir dengan sendirinya. Saya selalu menemukan kesempatan-kesempatan dan peluang yang sangat besar yang datang dengan sendirinya kepada saya. Apapun mantranya yang kamu inginkan, buatlah mantra. Dan ucapkan keras-keras, ucapkan dengan penuh semangat, dan rasakan mantra tersebut pada saat kamu sedang di kamar mandi. Kalau bisa kamu melihat diri kamu di cermin dan ucapkan mantranya. Ingat, yang alam semesta atau sang pencipta dengarkan bukanlah mantranya, namun energi positifnya, getaran energi positif. Oleh karena itu, pada saat kamu mengucapkan mantranya, pastikan kamu merasakannya. Oke? Dan pada saat kamu menyebutkan mantranya, hati-hati jika ada keraguan dalam diri kamu, maka energi kamu menjadi negatif. Contohnya, misalnya kamu berkata, kemanapun saya pergi, banyak wanita akan menghampiri saya. Tiba-tiba ada suara di kepala kamu yang bilang, masa sih, lu kan jelek, lu kan gendut, lu kan hitam, ngaca dong, tuh di depan ada kaca. Jika ada keraguan seperti itu, kamu langsung bingung dan diam dan mendengarkan omongan itu, dan kamu percaya dengan omongan itu. Yang terjadi adalah energi kamu menjadi getarannya negatif. Oleh karena itu, kamu ucapkan apapun yang keraguan yang muncul di kepala kamu, diamkan saja, teruskan saja, ucapkan mantra kamu dengan penuh semangat, dan rasakan mantra itu, rasakan bahwa itu sudah terjadi, oke? It's happening, itu sudah menjadi bagian dari diri kamu. Jadi kamu tidak lagi mencoba, tidak lagi trying, tapi sudah menjadi atau being. Oleh karena itu, ucapkan mantra tersebut 5 menit saja. Jika di rumah kamu malu untuk teriak-teriak, untuk mengucapkan mantra ini keras-keras, kamu dapat mengucapkannya dalam hati, namun lakukan di depan cermin kamu, dan kamu lihat diri kamu di cermin itu dengan penuh semangat mengucapkan mantra tersebut, walaupun itu dalam hati, namun kamu dapat melihat diri kamu di kaca tersebut, di cermin tersebut, sudah menyatu dengan mantra yang kamu ucapkan. Ya, memang agak aneh, tapi itulah yang harus kamu lakukan jika ingin menjadi godlike. Oke? Namun sekali lagi, pilihan di tangan kamu. Jika kamu ingin kembali ke level 2, silakan. Namun jika kamu ingin menjadi level 3 atau godlike, lakukan hal tersebut. Dan jangan banyak tanya, jangan banyak ragu, just do it, lakukan saja. Kamu tidak akan merasa rugi sama sekali, karena hal ini kamu lakukan hanya 5 menit setiap hari. Oke? Jadi bangun tidur pagi hari, kamu lakukan visualisasi 5 menit, mantra 5 menit, sebelum tidur di malam hari, visualisasi lagi 5 menit. Cukup itu saja. Itulah ritualnya. Oke? Sederhana bukan? Bangun tidur, visualisasi 5 menit, mantra 5 menit, setelah mau tidur, setelah mau tidur, visualisasi lagi 5 menit. Berapa lama kamu harus melakukan ini? Seumur hidup kamu. Kenapa? Karena dengan melakukan ini, kamu akan mendapatkan hal di luar ekspektasi kamu. Hal-hal hebat, hal-hal yang luar biasa. Jadi tidak ada ruginya. Justru kamu harus ingin melakukan ini seumur hidup kamu. Ini bukanlah satu pekerjaan rutin, melainkan ini adalah suatu hal yang dapat membuat kamu benar-benar mendapatkan apa yang kamu mau, bahkan lebih. Dan inilah yang harus kamu lakukan. Dan lakukan dengan kesenangan, bukan seperti pekerjaan rutin. Tapi kamu senang melakukan ini, karena hasilnya akan lebih besar dari yang kamu perkirakan. Oke? Jadi lakukan ini, terus-menerus, kalau bisa seumur hidup kamu. Lakukan dengan senang, lakukan dengan bahagia, lakukan dengan tulus. Karena jika kamu melakukan ini, kamu akan melihat banyak keajaiban. Oke? Itu langkah kedua, yaitu komunikasi kepada sang pencipta dengan ritual.